Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Antonius Ivan Christian. Saya biasa dipanggil Ivan. Saya merupakan mahasiswa aktif S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pertama, Ivan, apakah perluasan perkebunan kelapa sawit besar-besaran menyebabkan kerusakan tanah dan ekosistem yang memicu bencana alam di Kalimantan dan Aceh? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini merupakan salah satu dampak negatif dari perubahan hutan tropis menjadi perkebunan atau perhutanan sawit. Bisa dikatakan juga bahwa sawit ini tidak sama seperti pohon. Sawit itu memiliki sistem perakaran yang lebih pendek dan tidak sedalam dari pohon itu sendiri. Selain itu dari bentuk strata tajuk ataupun dari lapisan-lapisan tajuk, untuk sawit ini tidak selebat ataupun sebanyak lapisannya itu dari pohon. Jadi ketika hujan itu jatuh, tidak ada yang mengurangi kecepatan dari jatuhnya air hujan itu sehingga langsung menuju ke dalam tanah dan juga dapat mengakibatkan erosi dan juga longsor. Selain itu sedimen-sedimen yang terbawa ke daerah aliran sungai baik dari hulu maupun ke hilir ini dapat menyebabkan banjir seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa bencana yang terjadi itu merupakan dampak dari sawit, ya memang bisa dikatakan benar. Lanjut ke pertanyaan kedua. Seperti ini, Ivan. Dua. Apa peran dan tanggung jawab negara serta masyarakat dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat industri kelapa sawit? Dilihat dari tanggung jawab negara itu sendiri. Okay. Negara harusnya memiliki komitmen dan tanggung jawab yang besar dalam tata kelola untuk sawit itu sendiri. Bisa dilihat dari penegakan hukumnya. Harapannya para pemerintah ataupun sekarang duduk di kursi kepemimpinan sekarang itu harus bisa konsisten dalam menentukan arah dan juga kebijakannya. Salah satunya itu adalah tentang kebijakan perubahan definisi pada Oktober lalu tentang sawit dari tanaman menjadi pohon. Kenapa hal ini menjadikan kebijakan itu sedikit longgar? Karena yang saya katakan sebelumnya bahwa sawit ini tidak sama dengan pohon. Juga jika dilihat adalah konsistensi dari pemerintah itu sendiri tentang pembuatan kebijakan. Sudah terjadi ya tentunya. Sawit itu dikatakan suatu pohon ini akan bertentangan dengan UU nomor 18 tahun 2013 di mana pohon yang memiliki tumbuhan berkayu seperti itu. Dan ini akan bertentangan bahwa jika dilihat sendiri sawit itu bukanlah pohon yang berkayu. Jadi harapannya pemerintah juga memiliki konsisten dalam kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Selain itu juga pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak memiliki izin ataupun izin ilegal harus diberikan sanksi yang bisa dibilang sanksi yang tegas ya. Peran masyarakat itu sendiri, harapannya masyarakat selama masyarakat itu memiliki solidaritas yang kuat dalam bentuk pengaduan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya lahan-lahan sawit yang ilegal. Mungkin itu. Oke, pertanyaan ketiga. Bagaimana cara menyeimbangkan keuntungan ekonomi dari industri sawit dengan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan aman? Tidak bisa dipungkiri lah, kita melihat sawit itu merupakan sumber devisi negara yang tinggi. Bagaimana cara menyeimbangkan? Yaitu adalah dengan cara tata kelola yang baik dari pemerintah itu sendiri. Ketika tata kelola itu baik dan juga tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan, menurut saya sawit ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal, dengan hal yang terkontrol. Maksudnya jangan terlalu serakah gitulah. Jadi harapannya itu adalah pemerintah ini menegakkan tentang sertifikasi, salah satunya adalah sertifikasi RSPO dan juga ISPO, yang dimana ini sertifikasi yang standar internasional untuk keberlangsungan praktik ramah lingkungan. Itu sih. Cukup, teman-teman. Terima kasih.